Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur layak dipersembahkan kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya bagi kita telah menjaga dan menyertai kita di sepanjang hidup pada minggu yang telah lalu. Saat ini, mari mengawali persekutuan kita memuji nama-Nya dengan madahkan mazmur pujian bagi-Nya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Umat Tuhan, mari bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan dan mengagungkan nama-Nya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Esra pasal 1 pada ayatnya yang kedua. Esra pasal 1 ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Beginilah perintah Koresh, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku
untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa, demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Roma pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan
kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Hai, tanggalkan jubah dosa tercemar hingga kau jadi putih bersih. Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih. Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab Esra pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapa Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Bapa Maha Baik, inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan penjelasan melalui penuturan hamba-Mu. Kuasailah kami semua dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab merenungkannya, kami boleh mengerti dan firman-Mu akan menginspirasi kami untuk menjalani peran kami dalam kehidupan kami setiap hari di sepanjang minggu ke depan. Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana.
Pembacaan Alkitab dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, pada tahun pertama zaman Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca merenungkan akan bagian perikop kita di pagi hari ini, saya teringat kepada sebuah lagu indah yang diciptakan oleh Ira B. Wilson di dalam kitab bakti, di kitab bakti 284 dengan judul Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Secara khusus pada bagian refrainnya itu merupakan sebuah ungkapan yang sangat indah atas kerinduan penyair agar Tuhan memakainya menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kita dengarkan dan simak dulu akan pujian ini. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian awal dari refrain dikatakan, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Pertama, Ira B. Wilson mengatakan agar Tuhan berharap atau mendoakan agar Tuhan memakai dia menjadi jalan berkat, menjadi saluran berkat Tuhan untuk memancarkan terang Tuhan dalam hidupnya. Ya, kalau pikiran saya, ibu bapak saudara, itu bicara tentang bagaimana firman Tuhan dia terapkan dalam kehidupannya setiap hari, dan itu bisa menjadi sebuah cermin dan bisa menjadi sebuah, katakanlah, keteladanan dalam hidup untuk orang lain. Lalu
pada kalimat selanjutnya, buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Nah, secara khusus Ira B. Wilson bicara terkait dengan orang yang berada di dalam pergumulan. Dia mengungkapkan kerinduannya agar Tuhan memakai dia menjadi saluran berkat bagi mereka yang risau penat. Artinya untuk mereka yang berada di dalam pergumulan dalam berbagai bentuk, dia rindu agar Tuhan memakai dia menjadi saluran berkat cinta kasih Tuhan. Intinya, lagu ini mau mengungkapkan bahwa dalam kehidupan yang sulit, dalam kehidupan yang penuh dengan warna yang juga di dalamnya ada pergumulan-pergumulan, menjadi alat Tuhan membuat rasa damai, tentram, memberikan cahaya bagi mereka yang putus asa, itu menjadi kerinduan dari sang penyair. Perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga bicara tentang seorang yang Tuhan pakai menjadi alat di tangannya untuk memberikan kesejahteraan, kebebasan, kelepasan bagi umat yang bergumul. Siapakah dia? Perhatikan pada bagian pembacaan kita di ayat yang pertama. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Siapakah dia? Dia adalah Kores, Raja negeri Persia. Jadi Kores ini Ibu Bapak Saudara, setelah dia dengan tentara Persia mengalahkan akan kerajaan Babel dan kerajaan Asyur, ya, maka dia membuat akan sebuah kebijakan politik untuk membuat wilayah-wilayah atau daerah-daerah taklukannya, ya, menghargai, menghormati dia, menghormati akan pemerintahan kerajaan Persia. Nah, kebijakan politik secara umum yang dibuat oleh Kores adalah dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tadinya oleh kerajaan Babel dan Asyur diambil dari wilayah mereka, dari negeri asal mereka, dan ditempatkan di tempat lain di wilayah kekuasaan Babel ataupun Asyur, ya, oleh Kores diberikan kesempatan untuk kembali pulang ke daerah mereka masing-masing. Lalu, dalam catatan juga para ahli, Kores juga dikenal sebagai seorang raja yang dia memiliki sikap toleran terhadap berbagai kepercayaan yang ada di sekitarnya, termasuk terhadap kepercayaan Yahudi, ya, terkait dengan Yahweh. Ya, jadi apa yang dia lakukan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi yang ada di Babilonia. Tetapi dalam kacamata teologis, dalam kacamata penulis kitab Esra, maka kita penulis melihat Kores sebagai pribadi yang dipakai Allah untuk menjadi alat membebaskan akan bangsa Yahudi untuk mereka boleh kembali pulang ke tanah Yerusalem. Makanya dalam ayat poin pertama di ayat 1 dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini, ya, bahwa apa yang kita lihat, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjalankan rencananya dalam kehidupan umatnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kita lihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup umatnya, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup umatnya, pasti akan Ia genapi. Tentu saja dengan cara Tuhan.
Itu pada pokok yang pertama. Kedua, mari Ibu Bapak Saudara perhatikanlah pada ayat kedua perikop kita. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini menarik sekali. Diungkapkan segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Jadi ada sebuah kesadaran dari Kores bahwa apa yang dia peroleh ketika dia bisa menaklukkan akan daerah-daerah sekitar, ya, dia bisa menaklukkan kerajaan Babel dan Asyur. Dia melihat semua itu sebagai pemberian dari Tuhan. Sebagai pemberian dari Tuhan. So, apa yang kita belajar di sini Ibu Bapak Saudara? Kita belajar pada pokok yang kedua. Bahwa sesungguhnya ya, kesadaran bahwa segala sesuatu yang dicapai dalam hidup adalah karena Tuhan. Akan menjadi sebuah motivasi yang akan mendorong seseorang untuk boleh berkenan dipakai Tuhan menjadi alat memuliakan nama Tuhan. Ya, ini penting ini Ibu Bapak. Ya. Penting bahwa orang harus sadar apa yang dia terima, apa yang dia miliki, apa yang dia capai itu karena Tuhan. Lalu kita lihat apa yang Kores katakan. Ya. Mereka yang termasuk umatnya pulanglah dan bangunlah ya, rumah Tuhan Allah Israel. Jadi artinya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat bahwa Kores digambarkan dia memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Babel untuk pulang kembali. Untuk apa? Untuk mereka bisa ya, membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Ya, jadi dia melaksanakan perannya itu. Nah, di sini kita bisa lihat Ibu Bapak Saudara, bagaimana Kores bisa menjadi contoh pribadi yang mau sedia memberi diri dipakai Tuhan, melaksanakan rancangan Tuhan. Nah, lalu perhatikan di ayat yang keempat. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Kores, dia bukan hanya memperhatikan akan mereka yang pulang dari Babel kembali ke Yerusalem. Tapi dia juga memperhatikan akan orang-orang yang tetap tinggal di Babel. Dan dia katakan apa? Mereka harus disokong oleh penduduk setempat. Ya. Ada perhatian, kepedulian kepada orang Yahudi yang tetap tinggal di Babilonia. Ya. Ada kepedulian sosial terlihat dalam perintah yang dikeluarkan oleh Kores. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak pada ayat 5 dikatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Kita lihat di sini kembali ya, bagaimana penulis kitab Esra memperlihatkan bahwa orang-orang yang pulang itu adalah orang-orang yang digerakkan hatinya. Kita lihat kembali ada campur tangan Allah ya, dalam kisah ini. Jadi artinya Ibu Bapak Saudara, pokok penting yang kita bisa lihat juga bahwa Allah turut berperan, Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan umatnya ketika mereka melakukan karya-karya dalam hidup mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara, minggu ini kita ada dalam minggu Prapaskah yang keempat, di mana kita menghayati Yesus yang memberi diri menjadi alat Tuhan
membawa damai sejahtera bagi manusia, termasuk di dalamnya untuk mati, menderita dan mati demi menanggung dosa manusia. Nah, belajar dari penghayatan Minggu Prapaskah keempat dan belajar dari Quraisy, maka ibu bapak saudara dan saya minggu ini diajak untuk berefleksi dalam diri. Pertama, apakah saya sudah melaksanakan setiap peran yang Tuhan beri kepada saya dengan penuh tanggung jawab? Kedua, kita diajak melalui perenungan firman Tuhan ini untuk mari lakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita buat semua tugas itu sebagai bagian dari persembahan kehidupan kita untuk Tuhan. Dan ketiga, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan kita mengajarkan bahwa semua hal yang kita peroleh dalam hidup adalah karena Tuhan. Dan karena itu, biarlah kesadaran bahwa kita menerima semua dari Tuhan menjadi sebuah motivasi untuk kita bisa menjalani kehidupan kita setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian, kita menjadi alat kesaksian bagi sesama kita tentang betapa besar dan kuasanya Allah dalam hidup kita. Selamat menghayati Minggu Prapaskah keempat ini. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kami juga sudah boleh dimotivasi dengan pengalaman Quraisy, sang raja Persia yang Engkau pakai menjadi alat di tanganmu, menjadi orang yang membebaskan bangsa Yehuda untuk boleh kembali ke Yerusalem dan membangun rumah Tuhan di sana. Bapa, dalam penghayatan masa Prapaskah keempat ini, ketika kami menghayati
akan karya Yesus yang memberi diri untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu dengan menanggung derita bahkan maut untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka Engkau tolong kami Bapa, dengan setiap peran yang kami terima dalam kehidupan kami, untuk kami betul-betul menjalankan setiap peran itu dengan penuh tanggung jawab, dan melalui kehadiran kami dimanapun dan apapun peranan kami bisa menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Maha Baik, pagi ini kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu, mampukan kami menjadi alat-alat-Mu yang setia, dan kiranya nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam pergumulan sakit mereka. Tiliklah keberadaan mereka semua Bapa, baik para orang tua kami yang sudah bergumul panjang dengan sakit mereka. Lawatan-Mu hadir dalam hidup para orang tua kami ini, sehingga mereka boleh betul-betul merasakan kekuatan penghiburan dari Tuhan, dan mereka tidak kehilangan percaya pada-Mu. Mereka juga boleh dikuatkan dalam menjalani proses perawatan pengobatan yang ada saat ini Bapa. Dan biarlah para orang tua kami ini, mereka boleh mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Juga untuk anggota keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, mantu, cucu yang mengasihi mereka, yang turut menopang. Biarlah Bapa, setiap anggota keluarga pun dikuatkan oleh-Mu. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik, menyerahkan akan keluarga-keluarga jemaat kami yang bergumul dengan berbagai persoalan, termasuk di dalamnya akibat pandemi COVID-19 ini, baik yang terkait dengan kehidupan ekonomi maupun yang terkait dengan kehidupan hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara. Tuhan kiranya tolong agar setiap pergumulan yang mereka hadapi boleh selesai dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga saat ini bagi saudara-saudara kami yang kami doakan di minggu ini. Keluarga Bapak Hendrik Persulesi, keluarga Ibu Isabella Brand Pais, keluarga Bapak Ronald Waten, dan keluarga Bapak Giovanno Lumempo. Penyertaan Tuhan ada buat keluarga-keluarga kami ini. Dengan semua pengalaman hidup mereka, dengan semua pergumulan yang mereka alami, penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita untuk pertambahan usia mereka di minggu ini Tuhan. Secara khusus hari ini saudara kami Doni Selano yang berulang tahun. Bapak kiranya berkenan untuk memberikan sukacita dalam hidup Doni. Dan biarlah dalam ia menempuh studi dan dia merancang kehidupan masa depannya, Doni akan senantiasa berharap bersandar pada Tuhan. Dan dia menjadi pemuda yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam kehidupannya hari demi hari. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk hidup persekutuan kami, semua program kerja dan semua kegiatan pelayanan yang kami lakukan dalam masa pandemi ini. Berkatilah sehingga yang kami lakukan sungguh boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami berdoa untuk upaya pengurusan izin prinsip dengan berbagai upaya pendekatan dan membina hubungan dengan baik warga masyarakat di sekitar kami maupun dengan pemerintah yang ada di daerah kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Biarlah semua proses yang kami jalani Tuhan tuntun, sehingga semua berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan kami akan lihat, kami boleh memperoleh izin prinsip, dan kami juga boleh beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami pun boleh merenovasi bangunan ini, dan semua itu kami kembalikan untuk hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Bapa, bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan beragam pergumulan karena bencana alam. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Mereka yang kehilangan keluarga atau harta benda mereka karena bencana,
Kiranya penghiburan Tuhan Engkau beri dan Engkau pakai baik pemerintah daerah maupun kami Tuhan. Dengan apa yang kami miliki, kami himpunkan untuk boleh nanti disalurkan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa, tiliklah keberadaan saudara-saudara kami yang bergumul karena bencana alam. Juga mereka yang mengalami sakit, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada buat semua saudara-saudara kami, semua anggota masyarakat kami, bangsa kami yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk tim dokter, juru medis. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Semua usaha vaksinasi yang sedang berlangsung Tuhan berkati. Agar sungguh Bapa, kehidupan kami berbangsa bernegara dan juga upaya-upaya memerangi pandemi COVID-19 semua boleh kami lakukan dengan kekuatan dan tuntunan hikmat dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Maha Baik. Akhirnya hidup kami seminggu ke depan kami pertaruhkan padamu, dan biarlah kehidupan kami seminggu ke depan menjadi alat memuliakan nama Tuhan. Dan mereka yang sudah melayani bersama, baik pelayan liturgi, pemandu pujian, pemain musik, dan petugas multimedia, berkatilah pelayanan kami hari ini dan terimalah sehingga menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 17-18 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah
Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksudmu. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta berarti majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA dan IHMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Anggota majelis jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman, pelayan liturgi, pemandu lagu, organis, dan petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 19 WIB sampai selesai. Pelayan firman, Diaken Riauna Taidi. Pelayan liturgi, Saudara Andri Salamoni. Melalui aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 19 WIB sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Megi Huai. Pelayan liturgi, Diaken Riauna Taidi. Metode penelaan Alkitab melalui aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Maret 2021 pukul 18 WIB sampai selesai. Pelayan firman, Penatua Roniah di Malau. Pelayan liturgi, Ibu Sisilia Salamoni, melalui aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WA Grup Presbiter, Sektor Pelayanan, dan Unit Misioner. 4. Ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi saudari Welma Henriette Constance Pais, Sektor Pelayanan Bethlehem, dengan saudara Yohanes Yudhistira Rasman, warga Jemaat GPIB Zebaut Bogor. Pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 10 WIB, bertempat di GPIB Zebaut Bogor. Berkenan dengan peristiwa sukacita ini, maka segenap warga jemaat dan seluruh anggota majelis jemaat menyampaikan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus, sumber cinta kasih, akan senantiasa menyertai hidup saudari Welma dan saudara Yohanes
dan seluruh keluarga besar. Bidang 6, informasi dan komunikasi. 1. Atestasi masuk. Diberitahukan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah mendaftarkan diri sebagai warga Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok sebagai berikut. A. Keluarga Gamaliel Huta Barat, beralamat Kompleks Caringin Townhouse Pancoran Mas Depok, dengan anggota keluarga Bapak Mulia Gamaliel Pardamaian Huta Barat sebagai kepala keluarga, Ibu Maria Santi Setianingsih sebagai istri, Emanuela Kristabel Gracia Boru Huta Barat sebagai anak. B. Keluarga Pangihutan Situmorang dengan alamat Kompleks Mampang Hills Gardenia 7, nomor 20 Mampang, dengan anggota keluarga Bapak Pangihutan Situmorang sebagai kepala keluarga, Ibu Helmi Diana sebagai istri. Keluarga Gamaliel Huta Barat dan keluarga Pangihutan Situmorang akan menjadi bagian keluarga besar sektor pelayanan Bethlehem. Majelis Jemaat beserta seluruh anggota jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam persekutuan Jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Kiranya kebersamaan kita menjadi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Kedua, berita sukacita. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Pancoran Rahmat Depok bahwa telah lahir putri kedua dari keluarga Mulia Gamaliel Huta Barat pada hari Kamis 25 Februari 2021 di Rumah Sakit Siloam. Anak kekasih diberi nama Elora Akhazia Akhiera Boru Huta Barat. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Majelis jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan selamat. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dan jalanilah peran kita sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan biarlah kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Memanggil diriku juga menuntut
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.